Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by doing. Kita mulai di preparation ya. Di sini kita akan belajar video processing dengan computer vision. Ya, kita menggunakan import library-nya Shift2 gitu ya. Kemudian import matplotlib.pyplot as mpl, import ipython.display as ipd. Di sini kita sudah ada tiga variabel, ada path, dash, dan dataset. Path itu adalah direktorinya, sedangkan dash ini adalah direktori dan file.zip yang akan tersimpan di dalam folder Kaggle. Di sini datasetnya kita ambil dari Kaggle yang kita peroleh dari J, yaitu datasetnya adalah video social distance. Di sini ada library juga ya, subprocess yang digunakan untuk mengeksekusi curl ya, -l, -o, dan ini adalah bentuk path dan format file yang akan disimpan itu zip. Kemudian ini adalah file yang diperoleh dari Kaggle, dieksekusi dan dijalankan. Jika gagal akan muncul seperti ini, berhasil maka tidak akan muncul keterangan yang lain. Yang penting ini centang hijau ya. Dan kita akan menggunakan dua style, yaitu terminal style dan quote style. Ke terminal style ya seperti di terminal pada umumnya, itu tanda seru ls slash home slash intinya adalah direktorinya, dan kita dapatkan semua file yang ada di dalam Kaggle. Dan setelah yang kita butuhkan itu adalah yang ini ya, file yang lain atau folder yang lain tidak kita bahas. Dan karena sebelumnya sudah menjalankan atau create folder pedestrian, maka akan muncul di sini. Dan cara untuk meng-create foldernya, kita akan menggunakan os.macdears. Ya, library-nya adalah import os, dan di list di sini itu natural-image.zip, final dataset.csv gitu ya, pedestrian, data dan lainnya akan terlihat seperti yang di atas gitu ya. Kemudian kita akan melakukan unzip file pedestrian.zip itu ke dalam folder Kaggle. Dan kita akan membuka videonya ya, filenya pedestrian di sini video path slash file video file seperti ini nantinya, dan dimasukkan ke dalam APD. Dan kita bisa merubah ukuran videonya jika kita butuhkan ya, 300 atau 500. Kemudian kita juga bisa play di sini. Dan di sini kita juga bisa melakukan pengecekan apakah sebuah video itu terbuka atau tidak. Ya, misalnya gagal terbuka berarti filenya itu error atau korup. Dan kalau misalnya berhasil akan terjadi seperti ini ya, di memori komputer memberikan memori dengan hash seperti ini. Dan kemudian kita juga bisa mengambil metadata yang ada dalam video ya, cv2.cap prop frame count. Kalau misalnya teman-teman melihat video 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu dengan computer vision, biasanya akan muncul hal seperti ini. Tapi sudah tidak lagi ya, dia langsung fokus pada cv2 cap prop frame count. Nah, fungsinya untuk apa sih? Untuk mendapatkan jumlah frame yang ada dalam video. Dan di sini juga kita bisa mengetahui kecepatan setiap frame itu berapa sih, 24 detik ya. Dan kita juga bisa mengambil frame, kemudian kita tahu ukuran tinggi dan lebar sebuah videonya. Kemudian kita bisa juga menampilkan bagian dalam videonya itu frame ya ke dalam matplotlib seperti ini ya. Dan kalau halnya seperti ini berarti warna yang diberikan oleh matplotlib itu tidak sama ya dengan yang ada dalam video. Jalannya saja harusnya itu warna kuning, tapi di matplotlib itu bukan warna kuning, warna biru. Ya seperti ini. Kita akan mencoba untuk menganalisis kok bisa ya warnanya biru ya. Kita lihat di bawah ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan computer vision ya atau library Shift2, di mana color yang diberikan itu ada BGRA to RGB. Jadi yang di sini kuning itu RGB, sedangkan yang satunya lagi itu bukan RGB ya. Ya, kita akan coba ya, kita cari dia menggunakan color yang mana. Nah,
Oke, sebetulnya di computer vision itu color yang diberikan itu banyak, jadi bisa saja kita salah menggunakannya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi di Matplotlib itu menggunakan color yang BGRA to BGR. Oke, kemudian di sini kita akan mematikan aksisnya jadi off gitu ya. IMSO subplotnya 7x30. Kemudian kita juga bisa merubah warnanya menjadi gray ya, seperti ini. Jadi warnanya berubah, dan kita juga bisa bentuk warna yang lainnya ya, apa HV gitu ya, saturation view, high saturation value, dan warnanya kelihatan seperti ada cahaya di sebelah sini dan ini lebih gelap. Dan kita juga bisa membagi frame-frame ini menjadi gambar-gambar yang lain ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa ambil frame 0, 30, 60. Nah, itu kok bisa ya? Ya karena kita membagi frame-nya dengan modulus. Berarti pembagiannya dengan modulus ya, operatornya dengan modulus, bukan dengan pembagian biasa. Nah, kemudian kita akan juga menyimpan semua frame-frame yang ada kita bagi ini ke dalam sebuah folder, yaitu frame, dan file videonya di luar ya, berarti di dalam folder pedestrian nanti ada frame dan file pedestrian. Jadi kita juga bisa menghitung framenya sekitar 735, dan inilah modulus ya, pembagian sisa itu. Jadi ketika jumlah frame 735 dimoduluskan dengan 30, maka sisanya 15 gitu ya, nilainya 15. Kemudian kalau framenya dengan floor division ya, operator floor division, yaitu pembulatan ke bawah menjadi 24. Kemudian kita akan praktekkan ini untuk kita simpan. Kita menggunakan modulus 30 sehingga kita akan memperoleh 25 ya, 25 gambar ya. Kenapa bisa 25 ya? Karena mulai dari 0 ya. Kemudian kita akan tampilkan video yang kita sudah frame tadi. Nah, kenapa 50 tidak ada? Ya karena 50 itu tidak ada, yang ada itu ya yang frame 60. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa memperoleh semua metadata yang ada di dalam video. Kemudian banyak ya kita bisa peroleh, tapi faktanya semua metadata yang kita inginkan itu tidak semuanya ada nilainya, kosong ya. Speednya kosong, channel nggak ada, kontras nggak ada, proses nggak ada, exposure nggak ada. Sehingga yang kosong-kosong ini kita bisa cari dan kita olah dengan image processing, sehingga kita bisa memperoleh nilai yang kita butuhkan ya. Ataupun kalau di audio stream ya berarti ya audio processing ya. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video yang lain lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.